Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sinareswari dengan NIM G002405 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktikum anatomi, log 1.2. Pada laporan yang pertama, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatorés beserta fungsinya dan inervasinya. Pertama, kita akan membahas mengenai anatomi mandibula. Jadi, ini merupakan mandibula tampak depan atau frontal. Jadi, yang pertama terlebih dahulu, mandibula itu dia itu merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia. Pada ramus mandibulae terdapat di bagian sini. Itu terdapat prosesus coroideus yang dilekati oleh musculus temporalis dan juga prosesus condylaris yang dia itu nanti akan bersendi dengan fossa mandibularis possis temporalis. Nanti dia juga akan membentuk articulatio temporomandibularis. Lalu juga ada tampak bagian lateral. Nah, pada bagian lateral ini corpus mandibulae terdapat di bagian sini dan ramus mandibula di sini menyatu di angulus. Dan juga kaput mandibulae itu terletak di atas prosesus condylaris. Nah, proses condylaris itu terdapat di sini dan kaputnya itu terdapat di bagian sini. Untuk selanjutnya ada bagian lengkung mandibularis. Nah, pada lengkung mandibularis ini itu terdapat foramen mandibula yang dia itu terletak di bagian dalam ramus mandibulae. Nah, ramusnya tadi terdapat di bagian sini. Nah, di depannya linea myloidea yang nanti dia itu akan membentuk suatu krista bertingkat yang nanti itu fungsinya sebagai tempat melekatnya musculus myloideus dan membatasi ketinggian atau dasar atau bagian lantai mulut. Nah, ini merupakan bagian tampak inferiornya. Di sini terdapat foramen mandibulae di bagian sini, lalu ada angulus mandibulae juga, linea terdapat di sini, foramennya terdapat di sini, fossa terdapat juga fossa digastrica, spina mentalis juga terlihat pada tampak inferior ini. Lalu ada juga fovea sublingualis, fovea submandibularis, tuberositas pterygoidea. Kalau ada sulcus myloideus, lingula mandibulae, column mandibulae. Lalu di atas juga terdapat juga prosesus condylaris dan kaput mandibulae. Nah, untuk fungsinya mandibula itu sendiri, dia itu juga yang pertama untuk menentukan bentuk estetika pada wajah. Lalu juga sebagai alat untuk mengunyah, menelan, sebagai alat untuk pengucapan juga, seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga akan membahas mengenai musculus masticatorés dan juga fungsinya. Nah, ini merupakan tampak bagian lateral. Jadi kalau dilihat dari bagian lateral itu nanti musculus masseter itu terdiri dari pars superficialis dan pars profunda. Nanti letaknya ada di bagian sini dan juga sini.
Nah, untuk bagian dari luar ke dalamnya itu ada musculus masseter, lalu ada juga musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, musculus pterygoideus medialis juga. Nah, 4 otot itu nanti akan diinervasi oleh saraf trigeminus, yaitu dia merupakan satu cabang dari mandibular. Nah, ini merupakan tampak dari posterior ya, tampak dari posterior. Nah, di bagian jadi ini tempat insersi bilateral dari musculus masseter dan juga pterygoideus lateralis di annulus mandibulae. Nah, mandibula itu digantung, nantinya akan digantung oleh otot-otot. Jadi nanti bentuknya seperti ayunan seperti itu. Jadi di sisi kanan terlihat ligamen sphenomandibular. Dapat di bagian sini ligamen sphenomandibular antara musculus pterygoideus lateralis dan juga musculus pterygoideus medialis serta endingualis. Jadi endingualis itu terdapat di bagian sini. Nah, fungsi dari masticatoris itu sendiri, jadi fungsinya itu dari otot-otot ini itu nanti bertugas untuk mengunyah makanan dengan melakukan gerakan elevasi, retraksi, protuksi, dan ekstrusi. Nanti juga akan terjadi pada rahang. Seperti itu. Untuk laporan yang kedua, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya pada digiti 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologisnya. Jadi di sini terdapat regio antebrachium ya. Nah, pada bagian ventral atau fleximanus. Jadi ada yang pertama ada lamina superficialis. Untuk bagian lamina superficialis itu yang pertama ada musculus pronator teres. Lalu juga ada musculus flexor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorium superficialis. Untuk origonya sendiri itu nanti ada di epicondylus medialis humeri. Lalu inervasinya nanti ada di N medianus, kecuali dari musculus flexor carpi ulnaris oleh N ulnaris. Lalu untuk lamina profundanya itu nanti ada musculus flexor digitorium profundus, ada flexor pollicis longus, ada musculus pronator quadratus, dan inervasinya ada di N interoosseus anterior, itu merupakan cabang dari N medianus dan juga N ulnaris untuk bagian ulnar, dan musculus flexor digitorium profundus. Nah, untuk origonya sendiri nanti di epicondylius medialis os humerus. Nah, ini merupakan bagian ventralnya. Lalu ini bagian dorsal. Di sini ada jadi bagian dorsal itu atau bisa disebut dengan ekstensi manus. Nah, untuk lamina superficialisnya itu sendiri yang pertama ada musculus brachioradialis, ada di bagian sini. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris longus atau bisa disebut dengan ECRL, ada di bagian sini. Lalu juga ada extensor carpi radialis brevis atau ECRB. Lalu juga ada extensor digitorium atau bisa disebut dengan EDC. Lalu ada juga extensor digiti minimi atau EDM. Lalu extensor carpi ulnaris atau ECU.
Nah, nanti origonya itu nanti ada di epicondylius lateralis humeri dan juga inervasinya ada di N radialis. Selanjutnya ada di lamina profunda. Nah, di sini yang pertama ada musculus supinator di bagian sini ya. Lalu juga ada abductor pollicis longus atau APL di bagian sini. Lalu juga ada extensor pollicis brevis atau EPB. Lalu juga ada extensor pollicis longus juga di bagian sini pun juga. Lalu juga ada external indicis atau EIP. Nah, nanti inervasinya itu nanti ada di N radialis dan origonya ada di epicondylius lateralis posthumerus. Nah, ini merupakan bagian regiomanus. Jadi hampir sama ya. Tadi di sini ada musculus flexor digiti minimi, ada musculus flexor digitorium profunda, ada musculus opponens pollicis, musculus adductor pollicis, di sini juga. Nah, untuk regiomanus itu yang pertama kan tadi ada yang pertama itu ada musculitenaris. Jadi nanti itu dia akan membentuk peninggian eminentia ternaris. Jadi yang pertama nih dia ada musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis yang dia itu nanti akan menjadi R resurrens and medianus. Dan juga ada musculi hypoternaris yang nanti juga akan membentuk peninggian eminentia hypoternaris. Lalu juga ada musculi intermedi manus. Nah, selanjutnya ada di regio anterbasium atau bagian ulna. Ulna atau os ulna itu nanti ada bagian epiphysis proximal ulna, corpus ulna, epiphysis distal ulna. Nah, nanti terbagi menjadi ventral, dorsal, dan juga ulnar. Nah, di sini bagian ulna. Jadi ada namanya olecranon. Olecranon ini nanti terbagi menjadi bagian sini ke sini. Itu nanti jadi dia itu merupakan tonjolan besar yang nanti itu akan menempati fossa olecrani humeri saat antebrasium dalam posisi ekstensi. Lalu juga ada proses coroinideus itu di bagian sini. Nanti jadi itu juga merupakan tonjolan. Nanti bentuknya itu seperti segitiga yang akan menempati fossa coroidea humeri saat antebrasium itu fleksi. Lalu juga ada incisura thoracalis bagian sini sampai sini, incisura radialis di bagian sini, dan tuberositas ulnae bagian sini. Lalu selanjutnya di regio anterbasium bagian radial. Nah, yang pertama itu ada epiphysis proximal radii. Jadi itu menyangkut dengan caput radii, fovea capituli radii, circumferentia articularis radii, kolum radii, lalu juga ada corpus radii. Itu jadi dia itu tuberositas radii untuk tempat insersio dari musculus bicep dan musculus bicep tracii. Terbagi menjadi 3 margo, itu anterior, posterior, dan interoseus. Lalu juga ada 3 facies, itu anterior, posterior, dan juga lateralis. Nah, jadi ini adalah regio antebrasium radial. Melanjutkan dari yang tadi, jadi juga ada epiphysis distal radii. Yang nanti juga ada incisura ulnaris, ada facies articularis carpea, ada processus styloideus,
tuberculum dorsal. Nah, epifisis distalis itu lebar dan juga tebal. Pada dataran yang menghadap ke ulna atau medial terdapat suatu lekukan yang disebut dengan incisura ulnaris radii yang nanti itu akan bersendi dengan circumferentia articularis ulnae yang membentuk articulatio radioulnaris distal. Nah, pada ujung distal, jadi ini bagian pandangan distal ini. Nah, nanti pada bagian ujung distal itu terdapat dataran sendi yang berbentuk segitiga disebut juga dengan facies articularis carpea untuk bersendi dengan ossa carpalia. Nanti akan membentuk articulatio radiocarpea. Nah, ujung dari epifisis distalis itu meruncing, disebut juga dengan processus styloideus. Nah, ini merupakan kinesiologinya. Jadi ada gerakan ketika supination atau juga pronation. Jadi supination itu ketika radius dan juga ulna itu paralel. Kalau pronation itu ketika radius itu rotasi yang melebihi ulna. Begitu. Lalu lanjut untuk laporan yang ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasa bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. C. Jelaskan anatomi os femur. Nah, yang pertama di sini ada anatomi artikulasio genu. Nah, morfologinya itu dia itu termasuk ke ginglimus. Nah, terdiri dari 3 artikulasio. Yang pertama itu ada artikulasio femoro-pateralis yang dibentuk oleh facies pateralis os femur dan juga facies articularis patella. Nah, yang kedua itu ada artikulasio meniscofemoralis yang terbentuk dari condylus femoralis dan juga meniscus medialis et lateralis. Lalu juga yang ketiga itu ada artikulasio menicotibialis tersusun dari condylus tibiae dan juga meniscus medialis et lateralis. Nah, untuk ligamentum yang memperkuat itu sendiri terdapat ligamentum collateral tibiae di bagian sini, ligamentum popliteum obliquum, ligamentum cruciatum posterius, ligamentum otareo fibulare di sini. Juga selanjutnya anatomi os femur. Nah, kalau dilihat dari bagian ventral di proximal corpus femoris itu terletak trochanter mayor di sisi lateral dan trochanter minor di dorsomedial. Nah, kalau dilihat dari dorsal, itu lena aspera itu berperan sebagai apophysis origomusculus quadriceps femoris serta insersio beberapa otot kelompok aduktor. Os femur ini nanti pada bagian ujung proksimalnya itu nanti ada trochanter mayor dan trochanter minor. Lalu untuk batang femurnya itu sendiri nanti akan meliputi aspera, tuberositas gluteus, garis peritoneal, fossa poplitea. Lalu aspek distal femur itu sendiri pada ujung bawah atau distal nanti tulang ini itu akan bertemu dengan tulang kering atau tibia dan juga tempurung lutut atau bisa disebut dengan patella. Nah, ini nanti akan meliputi condylus medial dan lateral, epicondylus medial dan lateral, dan juga fossa intercondylaris.
Sekian dari presentasi bagian laporan praktikum.